Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Masih semangat nggih, masih semangat ngaji. Insyaallah masih semangat nggih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih nggih. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua orang yang andil di dalam terlaksananya acara Selasa akhir pada hari ini. Ada salah satu hadis yang meriwayatkan man ghaza man jahaza ghazian faqad ghaza. Kalau ulangi malih, saya ulangi lagi. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Artinya apa? Barang siapa yang mempersiapkan untuk berperang, ini masih mempersiapkan tok, maka faqad ghaza, maka dia mendapat pahalanya perang. Begitu juga dengan semua hal kebaikan. Barang siapa yang menyiapkan terlaksananya kebaikan, maka orang tersebut seakan-akan sudah melakukan kebaikan tersebut. Apalagi menyiapkan ikut andil juga, jadi pahalanya double. Atas acara Selasa akhir ada yang menyiapkan terop, ada yang masak, ada yang iris-iris bawang. Tahu iris-iris bawang apa? Potong-potong bawang. Nah, itu pahalanya sama kayak orang ngaji Selasa akhir. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Mau berangkat Selasa akhir, nyiapkan bis, nyateti rombongan, nyiapkan, itu pahalanya sama kayak ngaji. Apalagi sudah menyiapkan ikut hadir juga. Jadi pahalanya double. Jadi saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih atas semua orang yang ikut andil dalam terselenggaranya acara Selasa akhir pada pagi, siang yang menjelang sore hari ini. Kemudian sebelum saya memulai membaca kitab, melanjutkan, ada salah satu riwayat itu mengatakan orang itu kalau berangkat ke majelis kebaikan, majelis zikir, majelis ilmu, ya, itu setiap langkahnya itu ada pahalanya tersendiri. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis zikir, itu ada pahalanya sendiri. Lah kita sudah enak, alhamdulillah, ya. Kita nggak usah jalan, ya. Kari nemplekno bokong, nopo? Kari nemplekno bokong. Paham nemplekno bokong ini? Meletakkan pantat. Nah, bahasa Indonesia itu tinggal meletakkan pantat saja di sofa mobil. Nah, wis ditinggal tilem nggih. Enten sing ngorok, enten sing ngiler-ngiler barang, ya. Tutuk-tutuk ganjarane pahalanya penuh. Masya Allah tabah. Nah, itu di riwayatnya itu dengan setiap langkahan. Kalau pakai mobil bagaimana? Ada ulama yang berpendapat ketika kita menghadiri suatu majelis ilmu, menghadiri suatu majelis zikir dengan mobil, itu yang dihitung bukan langkah kaki kita,
tapi putaran nopo? Putaran roda, putaran lebar. Semakin banyak banding mau muter, semakin banyak pahala. Padahal nopo? Padahal mek kali tidak gas itu, tidak gas kita duduk nyantai nih. Tapi pahalanya banyak. Maka semoga kita semua amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lanjut. Setelah kita lanjutkan pengajian kita, kita mungkin flashback dulu nih. Kita ingat-ingat dulu kajian yang kemarin masih membahas masalah kebersihan. Kemarin kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya memakai sarung yang benar. Di sini masih ada yang tidak bisa memakai sarung. Ada yang pasti bukan sakit melorotan, sarungnya melorotan. Digandoli bojone terus ya melorot terus ya. Nah, kemarin kita diajarkan oleh Rasulullah agar sarung yang kita pakai, agar baju yang kita pakai itu baju yang dipakai oleh orang yang bertakwa, baju yang dipakai oleh orang yang rapi, baju yang dipakai oleh orang yang disiplin. Apa itu? Yaitu dengan cara kita tidak mengelembrehkan baju kita di bawah mata kaki kita. Kecuali perempuan, kalau perempuan emang sampai nyapu halaman pun itu bagus. Semakin bisa nyapu halaman semakin tambah bagus. Nah, kalau laki-laki jangan sampai nyapu halaman, di atasnya mata kaki. Karena ada salah satu sahabat itu pernah pakai baju biasa, baju yang biasa dia pakai sehari-hari, sarung yang biasa dia pakai sehari-hari, tapi ketika sarungan itu bawahnya di bawah mata kaki. Akhirnya sama Rasulullah ditegur, wahai fulan, irfa izarok, sarungmu itu angkat sedikit, jangan dikelembrehno, diangkat sedikit. Kenapa? Fa innahu atqa wa anqa. Karena ketika kamu mengangkat sarungmu, diangkat sedikit, ya di atas mata kaki maksudnya, itu menjadikan kamu lebih bertakwa dan menjadikan baju kamu lebih bersih. Nah, dari sini Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga kebersihan baju. Saya ulangi lagi yang kemarin, berani kotor itu baik tapi di tempatnya. Ya, kalau ada tempat yang nggak kotor kok milih tempat yang kotor, berarti itu berarti itu tidak baik. Nah, gitu. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan iklan. Gitu. Kalau di iklan itu iklannya Rinso itu. Maaf nyebut mereknya. Berani kotor itu baik, biar beli deterjen maksudnya. Ya, kita lanjutkan. Terus khamisan hatu sallallahu alaihi wasallam ala tamdifil buyuti wal afniyati kama taqaddama fil hadis fanadhifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Yang kelima, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk membersihkan halaman rumah. Ini hadis berulang nih. Jadi halaman rumah saja sama Rasulullah diperhatikan. Apalagi isinya rumah. Jangan sampai rumah kita itu kayak kapal apa? Kapal pecah, berantakan, gak karu-karuan, gak ada rapi-rapinya. Itu bukan ajaran Islam, ya. Apa kamu merapikan ke dunia kok isbarno? Ya, itu kita emang disuruh merapikan, tapi jangan sampai kelewatan batas. Kita disuruh membersihkan rumah, tapi jangan sampai kelewatan batas. Kalau bahasanya orang sekarang itu psikolog itu namanya OCD atau ODC gitu. Pulau lupa. Lah OCD, kalau nggak salah OCD, itu dia selalu berpikir waduh, ya apa ya? Ada kuman sedikit langsung bersihkan, jangan gitu juga. Jadi dia membersihkan rumah, tapi jangan sampai kelewatan batas. Gitu ya, sekedar dibersihkan bersih seminggu. Mungkin 2 kali dibersihkan rumahnya gitu.
halaman rumah juga dirapikan. Jadi halaman rumah rapi, orang yang melewati depan rumah kita itu senang. Oh masya Allah, ini Islamnya loh. Nah, Islam apa? Jadi badannya, pakaiannya itu bersih, rumahnya juga bersih. Kalau rumahnya itu bersih, setan itu nggak suka di rumah yang bersih. Makanya kalau misalkan rumah itu kok hawane panas, ngamuan, titik-titik salah paham, apa? Pengerti apa alamatnya? Rumahnya nggak tahu dibersihkan, gitu. Lah, istri saya itu loh, jangan nyalakan istrinya. Itu tugas kedua belah pihak. Yang laki-laki bantu istrinya, yang istrinya harus pengertian. Gitu nggih? Makanya kalau ada sampah di rumah kalau bisa itu cepat-cepat dibuang. Jangan dibiarkan sampah di rumah itu dekem sampai 1 hari sampah di situ masih ada, jangan. Karena itu apa? Tempatnya setan. Dan kalau bisa jadikan rumah itu yang wangi gitu loh. Kenapa kok wangi? Karena malaikat itu sukanya yang wangi. Jadi semakin harum rumahnya semakin banyak malaikat, semakin busuk rumahnya semakin banyak. Bukan saya yang ngomong ya. Ngoten. Wala tasyabbahu bil yahud. Jangan sampai kita menyerupai orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak suka membersihkan rumah. Makanya senengane fitnah uang orang Yahudi. Fitnah sana, fitnah sini. Itu orang Yahudi. Tugasnya orang Yahudi kayak gitu. Karena apa? Mereka nggak suka membersihkan rumahnya. Akhirnya setannya terlalu banyak. Sampai dianya pun jadi sampai sekarang. Terus sadisan. Ini masih semangat dilanjutkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena ada salah satu riwayat itu mengatakan man talabal ilma fa huwa fi jihad fi sabilillah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka dia itu sedang jihad di jalannya Allah. Kalau sekarang jihadnya itu jangan, nggak usah pakai pedang-pedangan, nggak usah pakai tembak-tembakan, jangan ikut aliran-aliran yang kayak gitu. Ayo jihad lah, jangan. Jihadnya kita apa? Cari ilmu. Jadi kita duduk tok, nggak usah pedang-pedangan, itu sudah dianggap jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Terus sadisa, yang keenam, hattuhu sallallahu alaihi wasallam ala tanzifil jawami'i wa anna dzalika minal qurbati wa kibaril hasanat. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membersihkan tempat-tempat perkumpulan, khususnya masjid. Napa? Khususnya masjid. Wa anna dzalika minal qurbati wa kibaril hasanat. Karena hal tersebut itu bukan merupakan hal yang sepele. Kita membersihkan masjid, kita nyaponi masjid, ya, kita ngepel masjid, itu bukan merupakan hal yang sepele. Itu merupakan hal yang agung, itu merupakan amalan yang besar. Sampai diriwayatkan ada salah satu sahabiah, sahabat perempuan, namanya Ummi Mahjan. Beliau itu ketika masa hidupnya tugasnya selalu menyapu masjid. Masjid kotor disapu, masjid kotor dibersihkan. Intinya membersihkan masjid. Lah pada suatu waktu Ummi Mahjan ini wafat, meninggal dunia. Tapi Rasulullah waktu Ummi Mahjan meninggal, itu Rasulullah tidak dikasih kabar sama para sahabat. Akhirnya Rasulullah itu punya kebiasaan selalu berziarah ke makamnya para sahabat, mendoakan para sahabat. Lah ketika Rasulullah itu ziarah ke makamnya para sahabat, di situ Rasulullah titen. Tahu titen gitu? Titen itu apa bahasa Indonesia? Teliti ya? Iya, satu-satu. Jadi ini makamnya fulan, ini makamnya fulan. Lah ketika Rasulullah ziarah, ternyata Rasulullah menemukan kuburan baru.
kuburan baru. Akhirnya tanya ke para sahabat, wahai para sahabat, ini kuburan punyanya siapa ini? Siapa yang meninggal dunia? Akhirnya sama para sahabat, ini kuburannya Ummi Mahjan Rasulullah. Loh, beliau sudah meninggal? Iya, beliau sudah meninggal kemarin, beberapa hari yang lalu. Terus Rasulullah jauh ke para sahabat, kok sampean nggak bilang ke saya kalau beliau ini meninggal? Katanya para sahabat, iya Rasulullah, karena waktu Ummi Mahjan ini meninggal dunia itu matahari itu sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Lah, di waktu itu jenengan itu lagi istirahat, jadi kita tidak mau mengganggu waktu istirahatnya jenengan. Akhirnya Rasulullah seketika itu langsung sholat di atas kuburannya beliau, sholat di atas kuburannya Ummi Mahjan dan mendoakan Ummi Mahjan. Terus Rasulullah tanya, bilang ke Ummi Mahjan, wahai Ummi Mahjan, amalan apa yang kamu temukan itu amal yang paling agung? Jadi ketika kamu meninggal dunia, kamu melihat pahala amal-amal yang kamu lakukan, dan amalan apa yang pahalanya paling besar yang kau lakukan? Katanya Ummi Mahjan, ini Rasulullah ya. Jadi Rasulullah bilang ke Ummi Mahjan menjawab, ya. Ummi Mahjan bilang apa? Ya Rasulullah, saya tidak menemukan suatu amalan yang besar kecuali suatu amalan, yaitu saya ketika membersihkan masjid. Jadi pahalanya Masya Allah tabarakallah. Sampai ada salah satu riwayat itu, hadis qudsi insya Allah, itu bilang, inilah ahummu bi'adabi khalqi. Allah itu dawuh, saya itu ada niatan untuk menyiksa, menimpakan azab kepada makhlukku. Akan tetapi fa'idha nadhartu ila ummari baiti wal mutahabbina fiyah wal mustaghfirina fil ashar saraftu anhumul azab. Tapi ada 3 orang yang menjadikan saya tidak menimpakan azab kepada makhluk saya. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, siapa? Umar baiti, yang meramaikan masjidnya Allah, yang menyapu, yang merawat, yang meramaikan dengan baca Al-Quran, sholat, berzikir di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mutahabbina fiyah, orang-orang yang saling mencintai tapi karena Allah. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Amin Allahumma amin. Terus yang ketiga, wal mustaghfirina fil ashar. Yang ketiga adalah orang-orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Sebelum subuh. Ya. Jadi kalau sebelum subuh kita bangun melilir, jangan cuma ke kamar mandi aja. Karena kalau sebelum subuh ya melilir ke kamar mandi, kencing, terus tidur lagi. Nah, itu. Nah, kita sepakat untuk beristighfar atau kita membaca sholawat. Nah, gara-gara 3 orang ini, orang yang meramaikan masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang istighfar di waktu sahur, gara-gara 3 orang ini saya nggak jadi mengadab makhluk saya. Semoga kita semua dijadikan Allah SWT dimasukkan ke dalam 3 golongan ini. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pengajian kita di Sumber Pocong. Nah, di Sumber Pocong di bulan depan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menghadiri, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Asallahu taala aj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.